Yes, mantap Jumat berkah. Kabar bahagia hampiri Persib Bandung jelang lawan PSIS Semarang di laga home Stadion Sijalak Harupat. Keputusan cerdas pelatih Persib Miro Petrovic, bantu Maung Bandung pesta gol kah? Simak penjelasannya sampai habis. Yes, Bobotoh auto full senyum. Kabar buruk hampiri PSIS Semarang jelang lawan Persib. Pelatihnya sendiri malah ngomong aneh kayak gini jelang laga. Bisa bikin Bobotoh tertawa ngakak melihatnya. Kok bisa begitu? Saksikan semuanya hanya di sini. Kejam dibalas kejam. Karma itu akhirnya datang juga. Rasain kau enjek. Dulu sangat sombong jumawa hina Persib, cuma bisa bantai tim promosi. Tepat tadi malam Persija malah kena bantai tim promosi PSBS Biak. Bobotoh langsung buat sindiran super keras sampai kayak begini. Ini kronologinya. Mantap auto menang lagi Persib. Ini dia prediksi sususan pemain Maung Bandung jelang Super Big Match lawan PSIS Semarang di lanjutan BRI Liga 1. David Da Silva siap bermain lagi kah? Simak ulasannya berikut ini. Pernyataan sangat keras dan kejam Bojan Hodak ke PT LIB dan PSSI soal jadwal Persib yang akan mengharumkan nama Indonesia di pentas Asia sampai bawa-bawa kematian segala. Wah, ada apa ini? Kok sampai rame gini? Tonoten video sampai selesai biar nggak salah paham. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, mantap Jumat berkah. Kabar bahagia hampiri Persib Bandung jelang lawan PSIS Semarang di laga home Stadion Sijalak Harupat. Keputusan cerdas pelatih Persib Miro Petrovic, bantu Maung Bandung pesta gol kah? Simak penjelasannya sampai habis. Pelatih fisik Persib, Miro Petrovic, sedang memfokuskan upayanya untuk memulihkan kebugaran tim menjelang pertandingan melawan PSIS Semarang di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung pada Minggu 15 September 2024. Tiket untuk pertandingan ini masih tersedia melalui Persib Apps. Salah satu metode pemulihan yang dilakukan adalah sesi kebugaran di area terbuka hotel tempat tim menginap di Balikpapan pada Kamis, 12 September 2024. Dalam sesi tersebut, Patrick memberikan porsi latihan ringan serta melakukan water immersion therapy, yakni pemulihan dengan menggunakan air. Hari ini kami kembali ke Bandung dan tadi sudah dilakukan pemulihan kebugaran melalui peregangan dan water immersion therapy karena besok kami sudah harus kembali berlatih, jelas Patrick. Selain itu, Patrick menekankan pentingnya istirahat dan konsumsi makanan bergizi untuk para pemain. Cara terbaiknya adalah tidur berkualitas dan makan makanan bergizi. Itu yang akan kami lakukan untuk menjaga kebugaran pemain. Kita berharap kondisi kebugaran bisa terjaga dengan baik, tambahnya. Bagaimana menurut kalian mengenai persiapan Persib menjelang laga penting ini? Apakah kalian yakin dengan strategi pemulihan kebugaran yang diterapkan? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Yes, Bobotoh auto full senyum. Kabar buruk hampiri PSIS Semarang jelang lawan Persib. Pelatihnya sendiri malah ngomong aneh kayak gini jelang laga. Bisa bikin Bobotoh tertawa ngakak melihatnya. Kok bisa begitu? Saksikan semuanya hanya di sini. Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, telah menyiapkan rencana strategis untuk menghadapi Persib Bandung dalam laga selanjutnya. PSIS baru saja mengalami kekalahan 2-1 dari Dewa United FC pada pekan keempat Liga 1 2024 sampai 2025 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu 11 September 2024. Gilbert Agius menjelaskan bahwa langkah pertama setelah kekalahan tersebut adalah melakukan evaluasi diri sebelum fokus pada persiapan melawan Persib. Kami baru menyelesaikan pertandingan hari ini, Rabu 11 September 2024, dan kami harus memikirkan itu dulu. Kami sudah punya rencana untuk menghadapi Persib, jadi sabar dulu, ujar Gilbert di Stadion Sijalak Harupat. Dia menambahkan, pertama-tama kami harus melihat apa hal yang bagus dan tidak bagus di pertandingan ini.
pulang, makan, mandi, baru memikirkan laga selanjutnya. Gilbert juga mengakui tantangan besar yang dihadapi timnya, terutama melawan Persib Bandung. Ya, kami akan tetap tinggal di sini. Bermain melawan Persib Bandung tidak pernah merasa diuntungkan karena mereka tim yang bagus, salah satu tim terbaik di Indonesia, tegasnya. Gilbert Agius juga menyebutkan bahwa PSIS harus menjalani 3 laga dalam 10 hari ke depan, termasuk melawan Makassar yang juga menunjukkan performa baik musim ini. Dewa United saya rasa mempunyai pemain yang sangat-sangat bagus, tapi Persib Bandung merupakan tim yang terbaik. Mereka juara musim lalu. Makassar juga musim ini memainkan permainan yang baik, dan kami akan memainkan 3 pertandingan sulit dalam 10 hari. Saya rasa memang ada sedikit keuntungan karena mereka harus melakukan perjalanan, tapi mereka tim yang bagus dan harus sangat-sangat fokus, tutupnya. Bagaimana menurut kalian tentang rencana Gilbert Agius dan tantangan yang dihadapi PSIS? Apakah kalian optimis dengan strategi yang diterapkan untuk melawan Persib? Ayo, bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Kejam dibalas kejam. Karma itu akhirnya datang juga. Rasain kau enjek. Dulu sangat sombong jumawa hina Persib, cuma bisa bantai tim promosi. Tepat tadi malam Persija malah kena bantai tim promosi PSBS Biak. Bobotoh langsung buat sindiran super keras sampai kayak begini. Ini kronologinya. Kekalahan mengejutkan Persija Jakarta dari PSBS Biak di pekan keempat Liga 1 2024 tidak lepas dari perhatian pendukung rival mereka, Persib Bandung. Sindiran pun muncul di media sosial, terutama di unggahan Instagram @persija pada Kamis, 12 September, di mana beberapa akun yang diyakini sebagai pendukung Persib turut menyoroti hasil pertandingan tersebut. Akun-akun yang diduga merupakan pendukung setia Persib Bandung menyarankan Persija untuk mencari panduan agar bisa mengalahkan PSBS Biak dengan menonton kanal YouTube Pangeran Biru. Persib Bandung sendiri sempat mencatatkan kemenangan telak 4-1 atas PSBS Biak di pekan pertama Liga 1 2024. Beberapa komentar dari akun-akun tersebut adalah, "Tutor ngalahin PSBS ada di King Persib," tulis akun Akalista Aulia Ab'a. "Tutor ngalahin ada di King Persib," ujar akun @lex6033. "Tutorial ngalahin PSBS Biak ada di YT Persib ya," unggah akun @jaenudi333. Bagaimana menurut kalian tentang sindiran ini? Apakah ini bagian dari rivalitas sehat atau sekadar komentar lucu dari para pendukung? Bagikan pandangan kalian di kolom komentar. Mantap auto menang lagi Persib. Ini dia prediksi sususan pemain Maung Bandung jelang Super Big Match lawan PSIS. Semarang di lanjutan BRI Liga 1. David Da Silva siap bermain lagi kah? Simak ulasannya berikut ini. Ketidakhadiran bomber David Da Silva benar-benar terasa di lini depan Persib Bandung. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengakui dampak signifikan dari absennya Da Silva saat jumpa pers setelah pertandingan melawan PSM Makassar. Sebelumnya, Hodak sempat memperkirakan bahwa David Da Silva akan siap tampil pada laga berikutnya. Untuk mengatasi kekurangan ini, Bojan Hodak akan mengandalkan kembalinya David Da Silva serta Dimas Drajat yang hanya bermain beberapa menit dalam pertandingan melawan PSM Makassar. Dimas Drajat sebelumnya harus memperkuat timnas Indonesia dalam laga melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kembalinya kedua pemain ini, diharapkan kekurangan di lini depan dapat teratasi. Prediksi susunan pemain Persib Bandung untuk menghadapi PSIS Semarang mungkin mencerminkan perubahan positif. Kevin Ray Mendoza kemungkinan akan kembali mengawal gawang setelah mencatatkan clean sheet pertama di Liga 1 2024-2025 saat melawan PSM Makassar. Di lini belakang, duet Nick Kuipers dan Gustavo Franca kemungkinan besar akan menjadi pilihan utama, dengan Kakang Rudianto di posisi bek kanan dan Edo Febriansah di sisi kiri belakang. Di lini tengah, Mark Klok, Deddy Kusnandar, dan Tyrone Del Pino diharapkan akan menjadi andalan. Sementara di lini depan, Bojan Hodak mungkin akan memasang Dimas Drajat, Ciro Alves, dan David Da Silva untuk menghadapi PSIS Semarang.
Bagaimana menurut kalian tentang strategi dan susunan pemain Persib untuk laga melawan PSIS Semarang? Apakah kalian optimis dengan kembalinya David da Silva dan Dimas Derajat dapat memberikan dampak positif? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Pernyataan sangat keras dan kejam Bojan Hodak ke PT LIB dan PSSI soal jadwal Persib yang akan mengharumkan nama Indonesia di pentas Asia. Sampai bawa-bawa kematian segala. Wah, ada apa ini? Kok sampai rame gini? Tonoten video sampai selesai biar nggak salah paham. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan pandangannya bahwa sepak bola di Asia seharusnya tidak meniru Eropa dalam mengatur jadwal pertandingan. Menurut Hodak, kondisi geografis dan logistik di Asia sangat berbeda dengan Eropa, dan hal ini harus diperhatikan oleh PSSI dan PT Liga Indonesia Baru, LIB, selaku regulator dan penyelenggara kompetisi domestik. Hodak mencontohkan, di Eropa, perjalanan antar daerah bisa memakan waktu penerbangan sekitar 3-4 jam. Namun, di Asia, perjalanan bisa jauh lebih lama. Satu hal, mereka tidak paham bahwa di Eropa, dari satu daerah ke daerah lainnya, mungkin maksimal hanya memerlukan waktu penerbangan sekitar 3-4 jam, ungkap Bojan Hodak. Tapi ini di Asia. Untuk pergi ke Cina, kami memerlukan waktu 10 jam. 2 tahun lalu, saya bersama Kuala Lumpur City, kami bermain di final AFC Cup. Ketika semifinal melawan klub Uzbekistan, kami melakukan perjalanan 27 jam. Hodak mengapresiasi langkah yang diambil oleh Liga Malaysia pada waktu itu, yang membantu mengubah jadwal pertandingan untuk mendukung tim dalam perjalanan panjang mereka. Saat itu Liga Malaysia membantu kami, mereka mengubah jadwal kami, dan kami mendapatkan hasil yang fantastis. Karena itu, Malaysia punya 2 tim di AFC Champions League, tambahnya. Jika Indonesia ingin hal yang sama, mereka perlu membantu kami, membantu Madura untuk bisa mendapat poin yang lebih baik. Hodak juga menanggapi pernyataan Erick Thohir, yang ingin tim Indonesia meraih hasil yang bagus di kompetisi AFC. Pak Erick Thohir bicara bahwa dia ingin tim Indonesia meraih hasil yang bagus di kompetisi AFC, itu harapan fantastis, katanya. Namun, dia menambahkan bahwa dukungan yang konkret sangat dibutuhkan. Kami butuh orang yang membantu kami. Jadi mungkin di AFC saya akan menurunkan tim pelapis dan jika kalah, memang hanya itu hal yang bisa dilakukan, ujarnya. Hodak mengungkapkan bahwa meskipun mereka telah mengajukan permohonan kepada LIB untuk mengubah jadwal, permintaan mereka belum diterima. Kami sudah mengajukan Liga LIB untuk mengubah jadwal, tapi mereka tidak mau mengubahnya. Mungkin mereka tidak paham dengan apa yang akan kami lakukan. Memang mereka mengikuti aturan FIFA bahwa tim bisa bermain setiap 3 hari, tapi itu bisa membuat kami mati, tandasnya. Bagaimana pendapat kalian tentang pandangan Bojan Hodak mengenai pengaturan jadwal pertandingan di Asia? Apakah kalian setuju bahwa adaptasi jadwal sangat penting untuk mendukung tim dalam kompetisi internasional? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Erick Thohir ungkap alasan besar kenapa rekrut Yeom Ki-hun di Timnas Indonesia. Ini fakta benarnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan alasan dibalik perekrutan Yeom Ki-hun sebagai asisten Shin Tae-yong dalam menukangi Timnas Indonesia. Erick mengatakan perekrutan ini bertujuan untuk memperkuat tim. Apalagi ia mengatakan tim Garuda memiliki kelemahan soal kemampuan mengkonversi peluang jadi gol dalam sejumlah pertandingan. Untuk memperkuat timnas harus memperkuat tim medis pelatih. Kalau pelatih salah satu kelemahan kita ketika bermain beberapa kali waktu lawan Irak, kita tidak bisa menciptakan gol tapi kena 2 kali. Ucap Erick. Jadi bagaimana meningkatkan kualitas dari kiper dan striker ya dengan pelatih yang lebih baik. Pelatih kiper kita baik, sekarang STY menambah pelatih striker. Perekrutan asisten pelatih untuk lini depan ini dilakukan PSSI menyambut perjuangan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai September mendatang. Tim Merah Putih berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina.
Yeom adalah mantan pemain timnas Korea Selatan. Ia membela Taeguk Warriors pada 2006 hingga 2018. Pria 41 tahun ini mencatatkan 57 caps dan mengoleksi 5 gol. Yeom adalah mantan pelatih Suwon FC. Saat Shin melatih timnas Korea Selatan pada 2018, Yeom masih aktif sebagai pemain. Ia salah satu pilihan Shin sebagai winger Korea Selatan. Berita Martin Paes terbaru dan terupdate. Erick Thohir terkait kabar nasib Martin Paes ditentukan 18 Agustus 2024. Kami menunggu hasil meeting FIFA dan CAS. Ketum PSSI Erick Thohir angkat bicara mengenai kabar nasib Martin Paes ditentukan pada 18 Agustus 2024 setelah menjalani sidang pada 3 hari sebelumnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyatakan bahwa Martin Paes akan menjalani sidang pada 15 Agustus 2024. Namun, ia tidak mengungkap sidang apa yang dimaksud. Tidak tahu, Pak Yunus Nusi lebih mengerti dari saya. Saya tidak bisa menjawab, ujar Erick Thohir. Erick Thohir agak pelit bicara terkait perkembangan kasus Martin Paes. Namun ia membocorkan PSSI tengah menunggu hasil diskusi antara FIFA dengan Pengadilan Arbitrasi Olahraga atau CAS. Martin Paes telah menjadi WNI sejak 30 April 2024. Namun kiper FC Dallas di MLS ini belum disetujui FIFA untuk membela timnas Indonesia. Pasalnya, Martin Paes terganjal statuta FIFA tentang pasal ke-9. Isinya tentang perpindahan asosiasi dan yang menghambat Paes adalah huruf B ayat ketiga. Yang pasti aturannya kami menunggu dari hasil meeting FIFA dengan CAS. Saya tidak tahu tanggalnya. Mungkin tanya Pak Yunus Nusi dapat dari mana, kata Erick Thohir. Apabila sidangnya berjalan positif, maka Martin Paes kemungkinan dapat debut dengan timnas Indonesia dalam putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai September 2024. Jika sebaliknya, maka Martin Paes terancam tidak bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Penjaga gawang kelahiran Belanda itu bahkan bisa gagal memperkuat skuad Garuda.